Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang melanda kawasan Citerep, Kabupaten Bandung pada Kamis dini hari. Ratusan rumah warga dan sekolah terendam. Protes 9 tahun jalan tak diperbaiki, warga desa Neglasari, Kota Banjar menanami lubang di jalan dengan pohon pisang. Menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban di Purwakarta kian ramai. Kebijakan baru terkait penggunaan lebih dari satu syarikah untuk melayani jemaah selama masa puncak haji sempat berdampak pada terpecahnya kloter jemaah di Bogor. Namun hal tersebut bisa diatasi sehingga jemaah bisa kembali sesuai manifest awal. Bacaan talbiyah terus dilafazkan para jemaah sebagai makna memenuhi panggilan Sang Pencipta. Seraya meninggalkan Masjid Raya Kota Bogor, mereka berpamitan dengan sanak saudara untuk menuju asrama haji Bekasi. Langkah yang sungguh dinanti agar bisa berhaji bersama orang terkasih. Namun terlepas dari segala persiapan, kebijakan baru di mana Kemenak menggandeng lebih dari satu syarikah pada tahun ini sempat membuat jemaah terpisah dengan keluarganya meski akhirnya dapat digabung kembali. Syarikah sendiri berarti kerjasama atau kemitraan yang melayani jemaah haji selama berada di wilayah Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Al-Muzna. Sebelumnya konsep ini sepenuhnya dilakukan oleh muasasah atau lembaga pemerintahan milik Arab Saudi. Saat ini isu yang berkembang adalah bahwa jamaah haji itu nanti akan berbeda syarikah dan ini akan mengakibatkan terpisahnya jamaah dan artinya jamaah ini tidak berada di dalam satu hotel. Kami dari jauh-jauh hari sudah memberikan pembekalan kepada para jamaah ketika nanti jamaah tidak berada di dalam satu hotel harus seperti apa, petugasnya juga harus seperti apa. Insya Allah mereka sudah kita bekali. Insya Allah. Tujuan digandengnya 8 syarikah atau perusahaan swasta pada tahun ini agar memberi layanan lebih maksimal bagi para jemaah haji. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Melepas keluarga yang hendak berangkat haji diwarnai dengan tangis haru sanak saudara. Sebanyak 443 jemaah asal Tasikmalaya diberangkatkan dari Gedung Islamic Center Tasikmalaya dalam kloter 28. Suasana penuh haru menyelimuti keberangkatan jemaah haji asal Tasikmalaya Rabu kemarin. Total ada 443 jemaah dari kloter 28 secara resmi dilepaskan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Sejak pagi, ratusan pengantar memadati area keberangkatan untuk mengantarkan sanak saudara mereka. Isak tangis dan pelukan hangat menjadi pemandangan yang tak terhindarkan. Dalam pemberangkatan jemaah kali ini terdapat lansia berusia 94 tahun dan yang termuda 20 tahun. Adapun 3 jemaah yang harus menggunakan kursi roda dan akan dibantu oleh petugas haji yang mendampingi jemaah. Kloter berapa yang diberangkatkan dari Tasikmalaya? Sekarang kloter 28. Ada berapa jemaah haji? 443. Jadi beberapa jemaah ada yang menggunakan kursi roda ya Pak. Jadi berapa jumlahnya? Apa? Ada yang menggunakan kursi roda ya dan udah sepuh ya itu. Oh ya, itu sebagian kan masuk kepada lansia. Lansia yang itu sebagai porsi untuk lansia. Nah, itu nanti gimana teknisnya di sana di perbantuan? Ada petugas, di sana itu ada petugas yang siap mendampingi dan juga melayani. Jadi prinsipnya petugas itu bukan dilayani tapi melayani. Sejauh ini jemaah Indonesia yang sudah berada di Madinah berjumlah 81.000 orang dan ada sekitar 17.000 jemaah sudah bergerak ke Makkah, Arab Saudi. Eko Syabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban di Purwakarta kian ramai. Bagi para peternak, Idul Adha merupakan momen yang paling dinantikan karena bisa meraup untung yang besar.
Berkah menjelang datangnya Idul Adha dirasakan Asep Suprapto, seorang peternak domba di Kampung Kerajaan Desa Campakasari, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta. Asep Suprapto menyediakan berbagai jenis domba dengan bobot yang berbeda, mulai dari harga terendah 1,8 juta rupiah hingga harga tertinggi mencapai 7,5 juta rupiah. Demi menjamin kesehatan domba ternaknya, Asep membuat sendiri ramuan pakan organik dari cacahan rumput, tanaman odot, hingga tambahan singkong atau ubi kayu. Selain rutin dimandikan secara periodik, domba-domba di kandangnya juga selalu diperiksa oleh petugas kesehatan hewan. Terutama adalah kualitas dari kesehatan ya. Kesehatan dombanya kita tadi pagi sudah ada pengontrolan dari Dinas Kesehatan Ternak dan Bu Dokternya juga, sekaligus tadi vaksin rutin kita lakukan. Tentunya kita pembeli bisa langsung lihat ke sini gitu kan, yang melihat langsung secara fisik kondisi dombanya juga, kambingnya dia sehat atau tidak. Selain itu juga dia langsung timbang sendiri karena kebetulan kita jualnya based on timbangan berapa kilo gitu kan ya, kilonya pada saat dia datang. Jadi nanti kalau pada saat disimpan di sini misalnya kurang sebulan lagi atau 2 minggu lagi ke hari H, ternyata ditimbang beratnya lebih, kita tidak akan tagihkan lagi. Sebanyak 30% dari sekitar 200 ekor domba dalam kandang Asep telah habis dipesan. Asep juga memberikan pelayanan lebih bagi konsumen atau pembeli dengan menggratiskan biaya pakan dan pemeliharaan penitipan menjelang Hari Raya Idul Adha. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Agisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.